Halo teman-teman, halo semuanya. Kita ketemu lagi teman-teman di Rayudi Channel. Terima kasih teman-teman sudah berkunjung ke Rayudi Channel ya. Teman-teman, luangkan waktu sebentar ya teman-teman, sekitar 10 menit ya. Kita teman-teman dengar penjelasan saya mengenai soal ini ada mesin mobil Avanza ya teman-teman. Ini mesinnya. Saya mau berikan sedikit edukasi buat teman-teman sebagai pemilik mobil ya. Bagaimana caranya kita untuk pentingnya kita merawat mobil kita teman-teman, dan bagaimana caranya supaya kita terhindar dari kerusakan berat sampai turun mesin ya. Itu udah berita nggak bagus ya teman-teman kalau sampai turun mesin. Nah teman-teman bisa lihat di sini ya, ini Avanza teman-teman ya. Jadi mobil ini tuh persoalannya ini seperti ini, lihat stang sehernya. Terus lihat pistonnya. Oke, jadi gini teman-teman. Ini tuh yang jadi masalah ini terjadi insiden ya di stang seher nomor 2 ya. Ini kan depannya nih. Satu. Ini kan ini depan ya, di depan satu nih. Ini satu, kemudian ini kan kedua nih. 3 lalu 4. Ini yang jalan ya. Kemudian ini yang duduk ya. 1 2 3 4 5. 5 tuh mental duduk ya. Jadi ini stang atau piston yang nomor 2 yang jebol ya di sini ya. Ini hancur ya. Nah teman-teman, jadi begini teman-teman. Sebagai pemilik mobil kita harus paham ya teman-teman ya. Pahamnya tuh begini maksudnya. Kadang kita sebagai pemilik mobil itu paling malas namanya ngurusin mesin. Ya ini rata-rata loh ya teman-teman ya. Pokoknya starter pagi-pagi, udah mesin hidup panasin sebentar, jreng jalan, udah pulang sampai rumah sore matiin. Kemudian ada waktu ambil selang cuci ya, tapi kita tidak pernah mau memeriksakan kondisi mesin mobil kita. Teman-teman harus ingat ya, yang namanya mobil ya, namanya buatan manusia tetap harus ada pengawasan. Kita sebagai pemilik mobil disarankan, makanya kan ada namanya servis rutin ya kan. Terus kilometer sekian kita harus diwajibkan ganti oli. Kenapa? Karena tujuannya menghindar dari yang namanya kerusakan berat pada mesin. Nah jadi begini teman-teman ya. Pertama saya akan jelaskan dulu soal bagaimana kita pentingnya untuk mengganti oli. Dan oli yang kita gunakan itu harus sesuai dengan jenis kendaraan kita. Jangan sampai salah ya teman-teman. Oke, jadi gini teman-teman ya. Ini kan tuh di sini tuh untuk sedikit cara kerjanya ya. Ini tuh stang seher kan bergerak naik turun ya teman-teman ya. Nah, kemudian di sini tuh ada namanya metal. Ya dong, ini metal nih. Nih, kayak gini contohnya. Nah, ini metal. Dia di sini kan. Nih. 2 ya. 2 sama di sini 1. Jadi waktu saat ini mulai naik turun gini. Nah, dia bertumpuh ini ketemu dengan metal. Di sini tuh ada lubang-lubang kecil-kecil, coba lihat. Itu lubang untuk saluran oli nih, ini nih ya. Tuh semua ada kan? Tuh. Itu saluran untuk oli. Jadi waktu mesin hidup, oli akan dipompa oleh pompa oli keluar dari lubang ini melumuri si bagian metal, sehingga ini di sini tidak jadi kehausan. Tapi perlu diingat, lambat laun ya, semakin bertambahnya usia mobil, maka walaupun oli sini tetap jalan, tetap ada terjadi pengikisan, berkurang. Nah itu sebabnya gram-graman yang sudah bercampur dengan oli akan ngendap di dalam karter atau bak oli. Itu sebabnya perlunya namanya ganti oli dan filter oli ya. Misalnya 3 kali ganti oli atau 2 kali ganti oli, filter oli sekali ya. Mungkin jarak 5.000 km atau 7.000 km boleh ganti teman-teman ya. Nah kalau itu tidak dilakukan, maka yang terjadi adalah bagian metal ini akan terkikis ya. Kemudian akan di sini mulai koclak, goyang ya teman-teman. Nah ketika di sini mulai goyang, akhirnya terjadi benturan, tok 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 tok. Awalnya dari situ ya. Nah kebayang kalau lagi dalam kecepatan tinggi atau RPM tinggi, nah itu bisa jadi kasus seperti ini.
Nah, awalnya ini kendor. Jadi awalnya tuh si metalnya kendor di sini. Ya, akhirnya dia mukul kan. Nah, begitu mukul ini nabrak ya. Pecah patah di sini, teman-teman. Itu faktor yang kita harus pahami tentang soal pentingnya kita untuk melihat kondisi oli. Dan bukan hanya oli saja yang perlu diganti. Artinya bila terjadi kebocoran oli atau rembes pada mesin oli ya, itu harus segera diperbaiki supaya kapasitas oli itu ada di level maksimal. Jangan sampai nanti ada di level minimal paling bawah. Ya, itu juga bisa merusak pompa oli ya. Jadi gigi pompa oli itu tidak bisa bekerja maksimal. Karena dia harus menyuplai oli itu bukan hanya ke sini aja, tapi ke bagian silinder head. Nih, ke sini nih. Oli itu masih sampai ke sini kan, nih ke atas sini harus dilumurin sini. Jadi butuh tekanan tinggi. Ya, butuh kapasitas oli yang di dalamnya itu full ya, tidak boleh kurang. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi oli yang masuk ini dia sekalian atau sekaligus melumuri bagian noken as. Nah, ini noken as ya. Makanya kadang kan suka ada kasus tuh mobil macet mesinnya karena noken asnya itu kemakan. Karena tidak bisa, olinya tidak masuk ya, tidak menyuplai. Nah, setelah itu karena tadi pistonnya itu rusak, bisa jadi ini menabrak dinding silinder ini ya, linernya ya. Jadi tadinya cuma harusnya kita mengganti metal, karena kita cuekin gitu misalnya ya, nggak mau diperiksain mobilnya, akhirnya jadi kemana-mana rusaknya, teman-teman, seperti itu. Jadi teman-teman, intinya pada video kali ini ya, saya mau ingatkan buat teman-teman sebagai pemilik mobil, untuk kita harus meluangkan waktu ya, seminggu sekali untuk mengecek kondisi mobil kita. Namanya juga buatan manusia ya. Nggak ada yang, maksudnya kita harus perlu diawasi kan gitu. Sudah waktu rutinnya servis. Kemudian kalau di rumah ada oli mulai netes di lantai, harus segera diperiksakan. Kalau udah ada bunyi aneh-aneh, tok atau apapun lah sudah tidak sama seperti biasanya, segera bawa ke bengkel atau panggil montir ke rumah. Tujuannya supaya kita nanti terhindar ya dari kerusakan berat ya, sampai turun mesin seperti ini, teman-teman. Nah, ini kalau mesti diganti-ganti lumayan besar biayanya, teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan sedikit penjelasan saya ini buat bisa edukasi ya buat teman-teman semuanya. Perkiraan biaya untuk perbaikan begini bisa habis sampai 10 jutaan, bahkan sampai 12 juta ya. Kalau bengkel resmi bisa jelas lebih ya, teman-teman ya. Oke teman-teman, ini aja sedikit kita untuk berbagi buat teman-teman semuanya di video kali ini. Teman-teman jangan lupa ya bantu subscribe Prayudi Channel supaya kita tetap semangat membuat konten-konten yang ini ya, yang edukasi buat teman-teman semuanya. Atau teman-teman, yang terakhir saya mau bilang juga, teman-teman kalau mengalami kasus begini, untuk mengurangi biaya ya, teman-teman minta aja catatannya ke pihak bengkel, apa aja yang mesti diganti, teman-teman boleh belanjakan sendiri tuh. Jadi bisa lebih irit sedikit biayanya, teman-teman, seperti itu. Jadi apa yang rusak kita minta listnya, catatannya kita belanjakan sendiri. Yang penting barang yang kita beli itu bagus ya, jangan yang KW-KW, apalagi bagian internal mesin itu tidak boleh ya, harus yang bagus. Nah, jadi saya di sini selanjutnya untuk mengecek kondisi karkasnya ini, saya ragu ya, kemungkinan akan diganti, cari yang copotan saja karena sudah terlalu dalam, nggak bisa dibubut lagi, teman-teman. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe Prayudi Channel karena subscribe itu gratis, dan nanti kita jumpa di video yang akan datang. Salam otomotif dan salam sukses selalu, teman-teman. God bless you. Bye. Thank you.